Ibarat bayi yang lahir, Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang. Yang difavoritkan oleh beliau adalah senior saya. Beliau itu siapa, Mas? Ya, sampean sudah tahu masih tanya juga ini. Kalau saya tahu kan saya butuh per konfirmasi dari Mas. Senior saya yang difavoritkan. Saya diminta jadi sekjen. Karena itu saya diminta berhenti. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Anas Urbaningrum adalah korban yang terzolimi oleh rezim SBY dan para kroninya, para pecundang munafikun, dengan berbagai macam aksi tipu daya yang culas membenarkan sesuatu yang tak benar agar dipaksakan menjadi benar. Dengan bebasnya Anas Urbaningrum, pertarungan politik bakal menjadi penuh dengan intrik dan praktik bau amis politik busuk SBY dan kroni-kroninya melalui corong partai. Partai Demokrat pun akan siap-siap menghadapi ujian yang baru karena Anas Urbaningrum ini bukan politisi kemarin sore. Dia sudah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia. Partai Demokrat tentu akan menyiapkan strategi yang kita tahu Ketua Umum Partai Demokrat sekarang, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, bukanlah lawan Anas Urbaningrum untuk masalah politik. Dan PK ini sepertinya akan menjadi kendaraan politik Anas ke depannya. Meskipun karir politiknya sudah mati, karena ketika dia sudah divonis 10 tahun penjara dari tahun 2013 dulu. Dan ini sepertinya hanya akan menjadi momok bagi Partai Demokrat. Jadi cerita Gede Pasek Suardika ini menceritakan bahwa dulu ketika Anas memenangkan bursa Ketua Umum Partai Demokrat, kemudian pihak Partai Demokrat ini membuat fakta integritas, yang intinya fakta integritas ini dibuat untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum, untuk menjegal Anas Urbaningrum. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Usai biasa-biasa. Jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa, ya seperti itu. Dan LBP juga pernah cerita Mas saya juga didatangi oleh mereka, case-nya juga sama, tapi nggak ribut begini. Saya minta teman-teman selesaikan di dalam, teman-teman di Partai Demokrat selesaikan di dalam secara elegan. Jangan terlalu banyak melibatkan ke orang luar sehingga timbul opini negatif dan positif yang dilahirkan oleh para pengamat. Saya udah baca tentang pengamat-pengamat yang berbicara mengenai masalah kondisi Partai Demokrat. Seolah-olah ada ketidaksinergian di dalam kepimpinan Pak AHY di Partai Demokrat ini. Padahal saya lihat semua orang kondusif. Kalau itu kondusif, selesaikan secara kondusif dengan tingkat intelektual yang ada dan jiwa muda yang harus bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di sana. Dalam posisi ini saya pikir ya, dan ini sudah saya pikir bukan lagi hal yang baru, tetapi kita harus mengatakan bahwa posisi yang harus dilihat ketika Pak Muldoko mengambil keputusan setelah diminta, setelah didatangi, kemudian setelah gadang-gadang lah gitu, maka keputusan yang beliau ambil ini adalah terkait dengan keputusan pribadi. Saya melihat begini, dulu kan Anas dalam satu rumah dengan Partai Demokrat gitu ya, bahwa ya ketika Anas jadi ketua umum itu kan tidak dikehendaki oleh Pak SBY, oleh Pak Lurah lah ketika itu, Pak SBY sebagai
presiden. Karena ada Pak Andi Malarangeng, tetapi Anas yang begitu kuat gitu ya, Anas yang aktivis tulen gitu ya, dengan gerakan intelektualitasnya mampu katakanlah mengalahkan lawan-lawan politik di Partai Demokrat. Nah disitulah mulai ya terjadi ya istilahnya penyingkiran terhadap Anas. Nah di politik itu kan yang paling mudah, yang paling gampang menyingkirkan orang itu ya dalam konteks politik ya kasus hukum. Nah hingga sekarang pun sama kan, kalau ingin membunuh karir politik siapapun menggunakan kasus hukum. Ya entah kasus hukumnya murni, entah kasus hukumnya dicari-cari, saya tidak tahu, saya bukan pakar hukum. Tetapi fakta itu dari rezim ke rezim, dari pemerintahan ke pemerintahan bahwa faktanya gitu ya, kenyataannya bahwa hukum itu bisa menjadi alat untuk bisa tadi ya menyingkirkan orang lain, memenjarakan orang lain. Ini yang menjadi persoalan di negara plus 62 ini, yang mestinya hukum harus kita tegakkan bersama-sama dengan keadilan. Siapapun yang korupsi kita basmi, ya siapapun yang tidak ya kita kita lepaskan begitu. Hukum harusnya tegak di Republik ini. Baik, Mas Ujang, berarti memang tadi Anas juga menyebutkan bahwa banyak orang yang menyangka saya akan membusuk di dalam penjara, namun ternyata saya bisa kembali gitu. Itu berarti memang si skenario itu benar-benar ingin menjatuhkan karir politik Anas Urbaningrum sampai sebegitunya? Ya pasti ya, karena begini, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, Mbak Anies Indasipri. Siapapun, kita manusia biasa, dicari-cari pasti ada kesalahannya. Dalam konteks apapun di politik itu ya, itulah politik kita, sangat kejam ya, ketika tidak direstui, ketika tidak bukanlah menjadi sebuah bagian dari keluarga, kelompok tertentu ya, maka di politik itu biasa disikat Pak Ujang, habis. tapi 10 tahun silam yang kami para wartawan ketahui bahwa Anas Urbaningrum ini adalah tangan kanannya Pak SBY yang ketika itu menjadi presiden sampai akhirnya jadi ketua umum Demokrat. Jelang kasus ini mencuat, ia dikembalikan sebagai ketua fraksi di DPR ketika itu. Apakah memang dalam grooming politik yang dilakukan oleh SBY terhadap Anas Urbaningrum ini ada yang salah menurut Anda 10 tahun yang lalu? Ya, kalau tangan kanannya iya, tetapi ketika Anas punya niat untuk menjadi ketua umum itu pangkal persoalannya. Karena bukanlah Anas itu skenarionya Pak SBY, kira-kira seperti itu. Sehingga karena mohon maaf ya, Anas dianggap ancaman gitu di Demokrat, karena bisa jadi kalau Anas tanda petik ya tidak disingkirkan, Demokrat akan bisa dikuasai oleh Anas. Oleh karena itu ya pasti akan ada skenario untuk bisa menyingkirkan Anas. Tapi saya sekali lagi bukan ahli hukum, saya hanya mengamati secara politik. Nah 10 tahun yang lalu kalau tangan kanannya betul, jadi ketua fraksi betul. Anas juga pernah ditawari menteri, tapi nggak mau gitu, karena agar tidak nyalon Partai Demokrat. Tetapi Anas memaksakan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Disitulah pangkal persoalannya Mbak Anissa Dasuki, karena dia bukanlah ketua umum yang direstui oleh Pak SBY begitu.